Mohon izin saya share materi siang hari ini. Monggo Bapak, terima kasih. Ibu-ibu tolong dipantengin, kalau memang perlu langsung screenshot. Istiqomah sampai akhir, amin. Baik. Suara saya cukup terdengar jelas, Jelas. Baik, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan ke kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tidak henti di kehidupan kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita siang hari ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertelabur ilmi bersama qalbun salim, mudah-mudahan menjadi pertemuan iman terbaik untuk terus istiqomah mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik di bulan terbaik ini yang memantaskan dan melayakkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua, dan Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka pastikan inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kita semua pulang bersama-sama ke surga. Bahkan andaikan setelah Ramadan ini mungkin kita kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang menjadi kendaraan kita untuk semakin dekat ke pintu surga. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat yang disebut dengan berkah itu adalah al-ziyadah fil khairat, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, maksudnya adalah bulan yang menderaskan segala kebaikan dan memekarkan kuncup-kuncup kebaikan. Makanya ulama mengatakan ya'ti Ramadan hamilal khair kama yahmilul matar kama yahmilul ghayyum al matar, mohon maaf. Sebagaimana awan membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Tidak ada bulan yang menderaskan segala kebaikan, dan tidak ada bulan yang memekarkan kuncup-kuncup kebaikan. Tidak ada bulan yang memudahkan setiap insan berbuat kebaikan itu kecuali bulan Ramadan. Inilah makna dari barokah atau mubarak yang Rasul sampaikan dalam hadis beliau. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan fihi tuftahu afwabul jannah. Di dalam Ramadan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Kata dokter Khalid Abu Shadi dalam kitab beliau Manfit Thoriq Ana Ramadan, beliau mengatakan yang disebut dengan dibuka pintu-pintu surga itu adalah segala kebaikan yang melayakkan kita untuk bisa bersama pulang ke surga, semuanya disediakan oleh Ramadan. Maka musibah terbesar di Ramadan ini adalah ketika Allah menyapa kita dengan bulan yang menumbuhkan segala kebaikan, tetapi kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan menjadi keberkahan kita semua, dan
tumbuhnya segala kebaikan di Ramadan ini membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin Allah inginkan, semakin pantas Allah cintai, dan semakin layak Allah sayangi. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang penuh dengan berkah. Pertanyaannya menarik. Dari 30 hari-hari yang berkah ini, kira-kira manakah yang terberkah, yang terbaik itu? Di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, atau di 10 hari ketiga? Semuanya berkah hari-hari di bulan Ramadan ini. Namun ketika ada pertanyaan, dari 30 hari terbaik ini, yang kata Ibnu Jauzi dalam kitab Sirul Khatirnya mengatakan, Ramadan itu ahabus syuhur ilallah, bulan yang teramat Allah cintai melebihi 11 bulan yang lainnya. Dari 30 hari-hari terbaik ini, mana yang paling terbaik? Maka Dr. Qardawi mengatakan, min syahri Ramadan al-mubarak hiyal afdal ashril layali lil ibadah wal amali salih. Kata beliau, di 30 hari terberkah dan terbaik ini, yang paling baik di antara yang terbaik itu adalah di 10 terakhir Ramadan. Ya. Ini semuanya terbaik dan terberkah. Namun, kata para ulama, di antara yang paling baik, di antara yang terbaik itu adalah di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadits dari Imam Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dicatat dan ditentukan di ujungnya. Jadi siapakah pemenang Ramadan itu? Bukan yang hebat cara mengawalinya, namun yang indah cara mengakhirinya. Kehebatan dan kemenangan Ramadan kita ditentukan oleh bagaimana cara indah kita mengakhirinya, bukan cara hebat kita mengawalinya. Saya bertanya sama Bapak Ibu di kajian siang hari ini, mana yang paling baik? Hebat mengawalinya, tetapi tidak indah mengakhirinya. Yang kedua, biasa-biasa saja mengawalinya, tetapi indah mengakhirinya. Dari dua pertanyaan ini, kira-kira mana yang paling Bapak Ibu pilih? Yang hebat mengawalinya, tetapi tidak indah mengakhirinya. Yang kedua, mungkin biasa mengawalinya, tetapi dia indah mengakhirinya. Kira-kira mana yang terbaik? Yang terbaik tentu saja adalah yang hebat mengawalinya dan indah mengakhirinya. Namun kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, pemenang Ramadan itu adalah innamal a'malu bil khawatim. Ya, amal itu ditentukan itu di ujungnya. Maka yang terbaik Ramadan itu, yang terbaik mengakhirinya, bukan yang terhebat mengawalinya. Hal senada itu disampaikan oleh Hasan Al-Basri dalam sebuah doa yang sering kita panjatkan. Mungkin kita semua hafal doa ini kan? Apa kata Hasan Al-Basri? Sebuah doa yang sangat indah, bagaimana cara Rasulullah SAW mengajari kita untuk mengakhiri apapun dengan cara terbaik dan terindah. Allahumma iz'al khairu umri awakhiruhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawma liqa'ik. Bapak Ibu harus dianjurkan hafal doa ini untuk senantiasa membimbing hari-hari kita untuk mengakhiri apapun dengan cara terbaik dan terindah. Ya Allah, jadikan keterbaikan umurku di akhirnya, keterbaikan amalku di penghujungnya, dan keterbaikan hari-hariku ketika aku bertemu Engkau nanti di akhirat. Ini doa yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri, dan doa ini sangat luar biasa untuk menjaga kita bagaimana bisa mengakhiri apapun dengan cara yang terbaik. Maka kesimpulan siang hari ini, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, hari-hari terbaik Ramadan itu di ujung. Ya. Karena hadis Rasulullah SAW tadi ya, yang indah cara mengakhirinya. Yang jadi pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, dari 30 hari terberkah Ramadan ini, mana yang kita sering kehilangan konsentrasi ibadah? Mana kita yang sering ambyar ya, terkait dengan konsentrasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, justru yang sering membuat
konsentrasi iman kita tidak fokus, yang membuat semangat ibadah kita menjadi buyar dan ambiar Bapak Ibu justru di hari-hari terbaik, yaitu di ujung Ramadan. Betul tidak? Ini merupakan sebuah hal yang tanda kutip ini ironis. Kita kehilangan konsentrasi ibadah, kita kehilangan keistiqomahan dalam ketaatan justru di hari-hari terbaik, yaitu di ujung Ramadan. Maka kita lihat misalnya Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu membagi Ramadan dengan 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Marhalatul ula, marhalatul tsaniyah, wa marhalatul tsalitsah. Inilah fase Ramadan. Setidaknya inilah yang disampaikan oleh para ulama tentang realitas Ramadan kita. Ada fase pertama yaitu 10 hari pertama, fase kedua yaitu 10 hari kedua, dan fase ketiga 10 hari ketiga. Yang menarik adalah Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Di fase pertama yaitu di 10 hari pertama, ibadah kita seakan-akan menemukan euforia gitu. Ya enggak? Masjid-masjid penuh ya. Kemudian ketika subuh, ketika tarawih, ketika di sepanjang melaksanakan sholat, masjid senantiasa ramai. Orang-orang begitu semangat mengakrabi Al-Quran, membersahabati Al-Quran di 10 pertama. Begitu merasakan euforia yang sangat luar biasa dengan Ramadan ini. Namun di fase kedua, yaitu di 10 hari kedua, banyak yang sudah menemukan kelelahan. Banyak yang sudah menemukan kebosanan. Ya, masjid mulai lenggang. Saf mulai maju kan. Dari 10 saf menjadi 5 saf, menjadi 3 saf begitu. Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah mulai banyak keluar untuk mencari jajanan dengan alasan mencari makanan ketika berbuka gitu. Masjid sudah mulai ditinggalkan. Dan fase terakhir yaitu 10 hari terakhir, kebanyakan kaum muslimin terutama saya melihat dan memotret Indonesia itu banyak yang buyar gara-gara disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang tak terkait dengan bagaimana cara mengakhiri Ramadan dengan cara terbaik dan terindah itu. Katakan katakan saja contoh kasus sederhana, ketika di 10 terakhir Rasulullah SAW melipat gandakan semangat ibadah yang kata Aisyah radhiyallahu anha yang tidak dilakukan di 20 hari sebelumnya. Bahkan dengan melaksanakan i'tikaf, melipat gandakan semangat ibadah, semangat ketaatan dan melaksanakan i'tikaf. Kalau bahasa kita malah kita melaksanakan haji akbar. Kita tawaf di mall ya, berpuluh-puluh kali putaran. Kemudian kita sa'i antara mall dengan mall begitu. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya, Masya Allah. Ini contoh saja. Ketika Rasulullah SAW meningkatkan konsentrasi keimanan, meningkatkan semangat ibadah dan ketaatan di 10 terakhir, kita malah kehilangan semangat ibadah, konsentrasi ibadah, semangat konsentrasi iman dan lain seterusnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya menarik adalah bagaimana cara kita menjaga semangat ibadah kita di sepanjang 30 hari penuh berkah ini? Bagaimana cara kita menjaga konsentrasi ibadah kita, semangat ketaatan kita, ya, kemudian juga ketahanan iman kita di sepanjang Ramadan, terutama di 10 terakhir yang disebut dengan afdalu ashril layali fi syahri Ramadan, yang disebut dengan 10 hari terbaik sepanjang Ramadan. Ini bagaimana cara menjaganya? Karena fakta yang terjadi di tengah-tengah realitas kaum muslimin adalah di fase kedua, 10 hari kedua, orang banyak kelelahan dengan ibadah, banyak bosan ketika bersama Al-Quran. Kemudian di 10 hari terakhir malah ambyar dan buyar konsentrasi ibadah kita. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, setidaknya ada 3 hal besar yang harus kita lakukan untuk menjaga semangat ketaatan kita, ketahanan ibadah kita,
konsentrasi iman kita di sepanjang Ramadan sampai di akhir Ramadan. Ini akan kita bahas siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga semangat ketaatan kita, menjaga konsentrasi ibadah kita, dan fokus iman kita selama sepanjang Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan adalah yang pertama, ats-tsabatu 'ala ta'ah. Tetapnya kita di dalam ketaatan. Ini konsep umum yang sering kita sebut dengan istiqomah. Setiap kita menemukan kata ketaatan, maka kata yang harus kita lekatkan yang kedua adalah istiqomah. Maka ketaatan itu harus diistiqomahkan. Ini konsep umum. Tidak hanya di Ramadan, tetapi di setiap momentum-momentum ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus istiqomah. Memang istiqomah itu berat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi. Rasul ditanya oleh seorang sahabat. Ini ada dua pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat adalah Abu Bakar Siddiq. Syibta ya Rasul. Rambutmu telah beruban ya Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasul? Syaibatni khud wal mursalah, kemudian wal waqi'ah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Syibta ya Rasul." Rambutmu mulai memutih ya Rasulullah. Dan kata Rasul, "Aku beruban dilantaran mendapatkan wahyu surat Hud, surat Al-Mursalah, surah Al-Waqi'ah, surah An-Naba, dan surah At-Takwir." Setidaknya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini ada 5 surat yang turun kepada baginda mulia Rasulullah SAW yang membuat rambut beliau itu memutih. Yang menarik adalah Al-Mursalah, Al-Waqi'ah, An-Naba, dan At-Takwir. Ini semuanya adalah surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat. Bagaimana dahsyat dan ngerinya hari kiamat, sampai ketika Rasul menerima wahyunya, itu rambutnya beruban. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik adalah surat Hud. Apa yang menyebabkan Rasulullah beruban ketika menerima surat Hud? Karena kata para ulama, di dalamnya ada ayat, Fastaqim kama umirta. Hud 112. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Hud bicara masalah istiqomah, dan 4 surat sisanya bicara masalah hari kiamat. Inilah 5 surah yang membuat baginda mulia ketika menerima wahyunya itu beruban. Maksudnya apa? Beratnya sebuah istiqomah berbanding lurus dengan dahsyatnya hari kiamat. Apakah Bapak Ibu sekarang sudah beruban? Itu saking berat apa? Ketika Rasulullah SAW berat menerima wahyu sampai beruban, Bapak Ibu rambut memutih gara-gara berat apa ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah Rasulullah itu ketika menerima wahyu kadang tersenyum, kadang berkeringat. Ini langsung beruban itu. Ini menunjukkan berat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada istilah menarik di anak-anak muda ya. Yang berat itu istiqomah, yang ringan itu istirahat, yang membingungkan itu istikharah, kan begitu ya. Istiqomah itu berat Ibu dan Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita menjaga semangat ibadah sepanjang Ramadan itu bukan hal yang gampang, itu hal yang berat. Kenapa? Karena di dalamnya harus ada kekuatan bernama keistiqomahan untuk menjaga ya ibadah Ramadan itu sepanjang Ramadan, bahkan sepanjang selama setahun kita jaga sepanjang Ramadan, bahkan ketika keluar dari Ramadan. Karena kata Raghib An-Nablusi, Raghib Asyurjani dalam kitab beliau Ramadan wa Binaul Ummah mengatakan, siapa pemenang Ramadan itu? Kata beliau, yaitu seorang hamba
yang melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan di luar Ramadan, maka dia yang berhasil Ramadannya. Man tabata fi syahri Ramadan, tabata fi syahri ghairiha. Berat Ibu dan Bapak menjaga semangat ibadah kita sepanjang Ramadan, terutama di tengah Ramadan dan di ujung Ramadan. Karena di sana kita menemukan kelelahan, kebosanan, dan kekurangan konsentrasi akibat banyak aktivitas di ujung Ramadan yang tidak berkaitan dengan persiapan dengan ibadah Ramadan. Namun Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah ya sepanjang Ramadan itu? Maka rumus yang paling indah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad. Apa itu? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Tidak ada ketaatan yang paling Allah cintai. Tidak ada ibadah yang paling Allah cintai kecuali istiqomah walaupun sedikit. Maka ketika kita mencoba untuk menjaga semangat ibadah kita selama Ramadan, kita sedang melakukan suatu amal yang membuat Allah semakin jatuh cinta kepada kita. Apa itu istiqomah? Ini Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah gara-gara dia melaksanakan ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keistiqomahan, menjaga semangat ibadah sampai ujung Ramadan, maka dia sudah menjadikan dirinya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin tahu manfaat sesuatu, motivasi kita semakin besar untuk melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu manfaatnya. Contoh, semakin tahu kita manfaat olahraga, kita akan semakin termotivasi untuk menjaga olahraga kita. Semakin tahu hikmah ya dan kebaikan-kebaikan ketika melaksanakan qiyamul lail, maka Bapak Ibu tidak akan pernah kehilangan satu malam pun untuk tidak melaksanakan qiyamul lail. Ya kan? Semakin tahu apa hikmah saum, maka Bapak Ibu akan semakin termotivasi untuk menjaga dan mempersembahkan saum yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Bapak Ibu harus tahu apa kebaikan dan hikmah dari sebuah keistiqomahan. Apa itu? Ahabul a'mal ilallah. Istiqomah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melayakkan pelakunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan pertama dari para ulama kita terkait dengan bagaimana supaya kita bisa menjaga semangat ketaatan kita sepanjang Ramadan, yaitu istiqomah. Istiqomah. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi roh kita Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Maka yang kedua adalah al-ikhlas an-niyah lillah, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan menemukan ujung lelah, ujung bosan, dan ujung lelah dan ujung bosan. Seolah Bapak Ibu, sebuah ketaatan yang kita persembahkan bukan untuk Allah, tetapi untuk selain Allah, ingin disanjung orang, dipuji orang, dan lain sebagainya, itu pasti akan menemukan ujung lelah dan ujung bosan. Kenapa? Karena rumusnya likulli syai'in nihayah. Segala sesuatu selain Allah akan menemukan ujung lelah dan ujung bosan. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada nggak orang yang berumah tangga bosan dan lelah? Ada, Pak. Ada. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus umum. Siapapun yang beribadah tidak menuju Allah akan menemukan batas lelah dan batas bosan. Makanya rumah tangga yang kita bangun yang tidak menuju Allah, pasti tengah jalan akan mengalami kelelahan dan kebosanan. Ada nggak orang yang bosan dan lelah ketika bekerja? Ada.
ketika bekerjanya tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nggak ibadah yang bosan? Ada. Ketika ibadahnya tidak dibangun untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan dari sebuah keikhlasan, menguatkan kita dalam keistiqomahan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Keajaiban keikhlasan itu bisa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Maka siapapun yang tidak membangun keikhlasan di dalam ketaatan, dia akan mengalami ujung bosan, ujung kelelahan. Maka ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika ibadah kita selama Ramadan ini hanya ikut tradisi saja, hanya ikut hanya ikut ramenya saja, tidak dibangun dari keikhlasan kepada Allah, maka kita akan menemukan ujung bosan, ujung lelah dalam ibadah ini sepanjang Ramadan. Ini hikmah yang kedua, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk membangun keistiqomahan, pahami apa buah manis keistiqomahan, dan lakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga semangat ibadah kita di sepanjang Ramadan? Bahkan kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik kita di ujung Ramadan. Maka yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, adalah do'il ahdab di Ramadan. Tentukan tujuan akhir Ramadan kita. Tentukan tujuan akhir Ramadan kita. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ini contoh umum, ini kaidah umum ya. Ibda bin nihayah. Li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Mulailah menentukan akhir. Karena siapa yang bisa menentukan tujuan akhir, dia akan bisa menentukan bagaimana cara mengawalinya. Saya ulang, mulailah dari akhir. Karena siapa yang memulai dari akhir akan bisa menentukan bagaimana cara mengawalinya. Ini kaidahnya agak rumit ya, tetapi saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau kita mau ke Yogyakarta, kemudian kita berangkat ke terminal. Kalau di Bandung namanya terminal Cicahem ya, atau Lawi Panjang. Kita berangkat ke terminal Lawi Panjang untuk membawa kita ke Yogyakarta. Tujuan akhir kita adalah Yogyakarta. Nanti Bapak Ibu di terminal Lawi Panjang itu akan menemukan banyak bis lalu lalang itu. Apakah kita akan mudah untuk menaiki setiap bis? Tidak, karena kita sudah menentukan akhir tujuan kita adalah Yogyakarta. Ada bis yang sangat bagus, mungkin gratis di dalamnya mewah, mungkin ada kolam renang, ada terminal angkot lah begitu ya. Saking indahnya, yang membawa kita ke Jakarta naik tidak? Tidak. Kemudian ada bis yang sangat yang sangat bagus yang membawa kita ke Jawa Timur? Tidak. Kita tidak akan sembarang naik. Kenapa? Karena kita sudah menentukan akhir kita adalah Yogyakarta. Maka siapa yang sudah menentukan akhirnya akan tahu bagaimana cara mengawalinya. Dia walaupun banyak bis yang lalu lalang di terminal, dia hanya akan naik bis yang akan membawa dia ke Yogyakarta. Contoh kedua sebelum masuk ke Ramadan. Kalau ibu dan bapak sudah bisa menentukan akhir tujuan kita adalah surga. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang segala kesibukan dunia kita mengantarkan kita bahagia tak berkesudahan di surga insya Allah. Amin. Kalau tujuan kita adalah surga, maka Bapak Ibu tidak akan pernah disibukkan hari-hari kita dengan segala aktivitas, dengan segala hobi dan kesenangan yang tidak membawa kita ke surga. Itulah hebatnya kalau kita sudah menentukan tujuan akhir kita. Hidup ini seperti terminal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu banyak lalu lalang, banyak kesibukan, banyak permainan, banyak hobi, banyak keinginan. Itu seperti bis lalu lalang di kehidupan kita. Dan orang yang sudah menentukan tujuan akhir itu surga, tidak akan menghabiskan waktu, tidak akan menghabiskan kesempatan, tidak akan menghabiskan apa yang dia miliki
untuk sesuatu yang tidak membawa dia pulang ke surga. Namun sebaliknya kalau kita tidak menentukan tujuan akhir kita, mau kemana itu, seperti saya ke terminal aja dan tidak tahu mau kemana itu, pasti kita akan mudah untuk naik ke bis manapun yang menggoda kita, yang menarik pandangan mata kita. Demikian juga di dunia, kita akan tergoda untuk sibuk dengan segala permainan, keinginan, hobi, yang belum tentu bisa mengantarkan kita untuk pulang ke surga itu. Maka Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa tujuan Ramadan kita? 4, mohon maaf. Tujuan Ramadan kita ada 4 setidaknya kata para ulama. Yang pertama adalah as-sawab. Bagaimana cara kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah maghfirah. Bagaimana cara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga at-taqwa. Bagaimana Ramadan ini betul-betul membina kita dan membawa kita kepada sebuah tujuan akhir terindah, yaitu menjadi orang-orang bertakwa. Dan terakhir, bagaimana Ramadan ini bisa membawa kita ke surga. Saya akan breakdown satu persatu. Tujuan Ramadan kita, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, sebagaimana yang kita lihat di dalam hadis dalam Al-Quran, yang pertama adalah thawab, yaitu pahala. Contoh, lihat di di hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Semua ketaatan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, sekian lipat illa saum, kecuali saum. Seakan-akan Allah bilang begini, semua ketaatan anak Adam itu bagi mereka dan Allah akan melipat gandakan pahalanya, illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, saum itu spesial bagi aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Saum itu spesial bagi aku. Makanya dari pendapat yang pertama kata para ulama, ketika kita melaksanakan saum, kita sedang memberikan kado terspesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang khusus bagi Allah itu adalah saum. Itu makna pertama. Namun makna kedua, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, baik, ada suara. Baik. Ya, yang disebut dengan fa'innahu li, saum itu khusus bagi aku. Yang pertama, memang saum itu adalah persembahan kita dan kado persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melaksanakan saum, dia sedang mempersembahkan kado terbaik kepada Allah. Namun makna kedua kata Dr. Abu Shadi adalah, kenapa Allah mengatakan saum itu khusus bagi aku? Maknanya yang kedua, karena satu-satunya ibadah yang tidak ada yang tahu ketika melakukannya kecuali Allah. Saya ulang. Saum satu-satunya ibadah yang orang lain tidak tahu ketika kita melakukannya kecuali Allah. Kenapa? Karena saum satu-satunya ibadah yang tidak ada tanda bahwa kita sedang melakukannya. Itu kecuali Allah. Kalau ibu dan bapak melaksanakan sholat, apa tandanya? Ada gerakannya, gerakan ruku, gerakan sujud. Ketika bapak ibu bertilawah, apa tandanya? Suara kita keluar. Ketika kita bersedekah, berinfak, apa tandanya? Uang yang kita berikan kepada orang lain. Namun ketika kita saum, apa tandanya? Ada nggak Bapak Ibu tanda-tanda yang bisa diamati ketika kita sedang saum? Itu tidak ada. Oh Ustadz, orang yang saum itu mulutnya bau. Bapak Ibu banyak loh yang nggak saum mulutnya lebih bau. Oh Ustadz, yang saum itu matanya celong, bibirnya pecah-pecah, wajahnya pucat. Itu bukan tanda saum, itu kurang gizi namanya. Nggak ada tanda saum yang bisa kelihatan. Hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang saum atau tidak. Oh Ustadz, yang saum itu biasanya kurus. Sekarang Bapak Ibu tidak bisa ditentukan kurus dan gemuk dari saum. Kenapa Om? Karena biasanya kita punya dalil di ujung Ramadan. Ketika kita berbuka, ada kurma, ada bakwan, ya, ada bala-bala dari Sunda itu. Dan kita bilang apa? Ini
Ini dalil yang maudhu. Kurma itu sunnah. Gorengan itu wajib. Kan kita begitu Bapak sekalian. Makanya kita nggak kurus-kurus gitu ya. Itu mana kedua dari saum itu khusus bagi aku. Dan lihat ujungnya Bapak Ibu sekalian. Wa anna ajibihi. Saum itu khusus bagi aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa balasan dari saum? Kalau kita melaksanakan tilawah, satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau kita bersedekah, maka kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Allah ganti 700 kali lipat. Namun kalau kita melaksanakan saum, apa pahalanya? Tidak ada batasan, tidak ada penjelasan, dan tidak ada rincian. Maka dari sinilah para ulama mengatakan ibadah saum itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ini Bapak Ibu, bagaimana selama Ramadan ini kita mendapatkan balasan dari Allah yang penuh dengan keajaiban karena tidak ada rincian, tidak ada batasan dan tidak ada penjelasan ibadah saum itu. Apa pahalanya? Ini yang betul-betul menjadi tujuan dari ibadah saum kita, yaitu mendapatkan balasan dari Allah, ya, yang balasannya itu betul-betul surprise, kejutan. Makanya apa kata ulama Ramadan akan mengantarkan kita untuk meraih apapun tanpa batas di hidup ini. Kenapa? Karena memang pahalanya tidak ada batasan. Saya akan lebih ekstrim mengatakan bahwa pahala dari melaksanakan saum adalah sebuah keajaiban. Allah akan hadirkan kehidupan kita dengan penuh keajaiban ketika kita melaksanakan ibadah ini. Ya, masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dideraskan oleh Allah dengan cara yang tidak kita duga. Ada banyak keajaiban yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah ini. Kenapa? Karena ibadah ini pahalanya tidak ada batasan, tidak ada penjelasan dan tidak ada rincian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa tujuan Ramadan kita? Tentukan ujungnya, yaitu saya ingin mendapatkan pahala, ampunan. Saya ingin mendapatkan ampunan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ampunan itu adalah puncak dari segala kebaikan? Kenapa ampunan itu puncak dari segala kebaikan? Kata beliau, karena satu-satunya yang akan menghalangi kita dari surga itu adalah dosa. Satu-satunya yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Maka tidak ada yang paling menyedihkan hati seorang mukmin kecuali ketika dia sedang berdosa. Kenapa? Karena itulah yang akan menghalangi dia dari surga. Ketika Allah memberikan ampunan, Allah sedang menghilangkan penghalang antara kita dan surga, yaitu bernama dosa. Maka saya tanya kepada ibu dan bapak, kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ada nggak penghalang antara kita dan surga? Tidak ada. Tidak ada. Tidak, karena dosa sudah Allah hapus. Itulah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ampunan itu puncak dari segala kebaikan. Saya bertanya kepada ibu dan bapak sekalian, di usia kita yang sudah mulai menua, di fisik kita yang sudah mulai melemah, di penyakit yang kadang mungkin sudah mulai reunian, di kesehatan sudah mulai menurun, ya di kecantikan yang sudah mulai memudar dan mengamit-amit, di kematian yang sudah mulai dekat, di sisa usia sudah mulai sedikit, di dosa yang masih banyak, di amal masih sedikit. Apa yang kita pinta kepada Allah sebagai bekal pulang kita? Cuma satu, ampunan itu. Cuma satu ampunan Bapak Ibu sekalian. Dan di bulan ini, apa kata Rasul? Seluruh ibadah kita, dari mulai saum, dari mulai tarawih, dari mulai Lailatul Qadar, itu semuanya ampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kuatkan ini Bapak Ibu. Saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan saum kita yang kedua. Yang ketiga, apa targetan ibadah Ramadan kita? Yaitu takwa. Ya, takwa ini sebagaimana kita dapatkan di surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun.
targetan dan tujuan akhir ketika kita melaksanakan saum Ramadan itu adalah meraih ketakwaan. Dan kenapa harus meraih ketakwaan, Bapak Ibu? Satu, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia terbaik di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi saum mengantarkan kita untuk menjadi manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan di At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillah yaz'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan semua masalah-masalahnya dan Allah deraskan rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Makanya kenapa Allah hadirkan saum selama Ramadan untuk membawa kita menemukan keajaiban. Masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah dan rezeki kita dideraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kenapa kita harus meraih ketakwaan di Ramadan ini? Bapak Ibu lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah bicara bab takwa pasti ujungnya surga. Innal muttaqin innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Di surat yang lain, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Di ayat yang lain, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ujung dari takwa itu adalah surga dalam banyak ayat. Maka tidak ada rute terbaik dan jalan terindah kita yang harus kita lewati dan kita tapaki untuk mengantarkan kita ke surga itu kecuali takwa jalannya. Makanya Ramadan Allah hantarkan di kehidupan kita agar kita bisa pulang ke surga. Bapak Ibu coba kuatkan ya di tujuan-tujuan ini. Maka Bapak Ibu akan bisa mempertahankan semangat ketaatan sampai ujung Ramadan. Kenapa orang itu tidak kuat bertahan? Karena tidak kuat tujuannya. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Betul, goalnya tidak ada. Goalnya tidak ada. Kenapa orang itu banyak yang lelah, banyak yang lunglai, banyak yang mutasakit, banyak yang berjatuhan di tengah jalan? Karena dia tidak kuat goalsnya, tidak kuat tujuan akhirnya. Maka Ibu dan Bapak yang rahmati, bagaimana cara kita menguatkan stamina ketaatan kita sepanjang Ramadan, kuatkan apa yang akan kita raih di ujung Ramadan nanti. Pertama adalah pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga ketakwaan, yang keempat surga itu. Semakin kuat kita dengan goals ini, dengan goal ini, maka semakin kuat kita bertahan untuk terus dalam ketaatan di sepanjang waktu-waktu di Ramadan ini. Masya Allah, ini disampaikan oleh para ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sudah begini, ya, kalau orang sudah fokus dengan tujuan akhir, saya harus diampuni dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menjadi orang yang bertakwa agar saya bisa pulang ke surga. Seperti tadi, saya harus ke Yogyakarta. Banyak yang lalu lalang di terminal. Bis-bis itu, kita tidak akan mudah naik. Dan di Ramadan coba kita lihat, banyak yang menggoda kita enggak untuk tidak konsentrasi ibadah. Banyak, terutama ujung Ramadan, ya kan? Kita harus apa? Coba ibu-ibu biasanya paham banget. Segala nyuci hordeng, Pak. Nyuci hordeng, masak, ya, kemudian tawaf di mall berpuluh-puluh kali gitu. Sampai saya ditanya loh, Ustadz, apa hukumnya saya batal ketika saya di mall? Memang kenapa, Bu? Lelah karena gara-gara tawafnya terlalu banyak begitu. Terus sih keliling-keliling begitu. Saya canda begini, Bu. Kalau tawaf di mall, jangan melebihi 7 putaran. Kenapa? Di Ka'bah saya cuma 7, saya bilang. Masa di mall melebihi 7 putaran begitu ya? Sampai orang mau batal, gara-gara lelah, berkeliling terus begitu. Ini sebetulnya saya tidak melarang Bapak Ibu untuk belanja, tetapi satu, apa kata Qardawi, at-tasawwuq li ghairi hajah. Belanja di luar kebutuhan itu mengurangi pahala saum kita. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, tetap belanja itu sesuai dengan kebutuhan. Ustadz, kan mumpung banyak barang yang baru, banyak diskon besar-besar, itu ujiannya. Agar kita tetap, Bapak Ibu sekalian, konsentrasi ibadah. Makanya semakin kuat tujuan kita, semakin bertahan kita, dan semakin tidak tergoda dengan banyak kesibukan yang ada di sepanjang Ramadan, terutama di ujung Ramadan. Bahkan ada beli bajunya, ada mudik, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa itu silakan laksanakan, tetapi jangan pernah
mengurangi semangat ibadah kita dan membuyarkan konsentrasi keiman kita di akhir Ramadan. Ini yang kedua, Ibu dan Bapak, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Sengaja nah ini ada kalimat yang sangat indah sekali dari para ulama kita. In kana hada akhiru Ramadan li fala tazalhu yamdi illa waqad ghafara lidzunub wa yuqarribuni ila babil jannah. Andaikan ini Ramadan terakhir bagiku, maka janganlah dia berlalu kecuali menggugurkan dosa-dosaku dan semakin mendekatkan aku ke pintu surga. Ini kita kuatkan Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kan Ramadan sekarang ada corona, kita tidak bisa maksimal ibadah. Saya katakan, jangan tidak maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini gara-gara ada musibah. Kenapa? Tahun-tahun berikutnya mungkin corona sudah tidak ada, tapi kita pun mungkin sudah tiada itu. Bahkan kita tidak tahu siapa yang cepat pergi meninggalkan, apakah corona atau kita? Kita nggak tahu. Maka jangan disia-siakan Ramadan ini. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, maka maksimalkan semua ketaatan kita di Ramadan ini. Ya, terutama ibadah yang jarang kita maksimalkan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salah satunya adalah i'tikaf itu. Masya Allah. Baik. Yang terakhir, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga stamina ibadah kita, konsentrasi iman kita, ya, semangat ketaatan kita di sepanjang Ramadan, terutama di ujung Ramadan. Maka kembali ke awal mukadimah kita. Yang ketiga adalah pahami tentang rahasia besar di ujung Ramadan. Pahami rahasia besar di 10 terakhir Ramadan. Pahami rahasia besar di fase terakhir Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW sebagai panutan kita, bagaimana cara kita melalui hari demi hari di bulan Ramadan. Maka tidak ada petunjuk terbaik bagaimana cara kita melalui hari demi hari sepanjang Ramadan, kecuali memang merujuk kepada bagaimana Rasulullah menjalani setiap hari. Ya kan? Dan apa kata Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, yastahidu fi ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Rasul lebih bersungguh-sungguh ibadah di 10 terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Silakan Bapak Ibu, kita betul-betul memotret keseharian Rasulullah terutama di ujung Ramadan. Ternyata Rasulullah SAW itu istihad, lebih bersungguh-sungguh, melipat gandakan semangat ibadah 10 terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Baik, kita akan lihat dulu kenapa, kan begitu ya. Kenapa Rasulullah SAW itu lebih konsentrasi ibadah di 10 terakhir? Rahasianya dua ini Bapak Ibu sekalian. Baik, ini rahasia besarnya. Yang pertama, karena 10 terakhir Ramadan itu adalah khatamu syahril mubarak, penghujung bulan penuh berkah. Dan tadi saya katakan dari awal, amal itu ditentukan di ujungnya. Dan 10 terakhir Ramadan itu adalah penghujung Ramadan. Maka keterbaikan Ramadan kita sangat ditentukan di ujung Ramadan kita. Saya sudah katakan Bapak Ibu, siapa pemenang Ramadan? Bukan yang hebat cara mengawalinya, tetapi yang indah cara mengakhirinya. Kita lihat misalnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Kenapa Rasul lebih bersungguh-sungguh di ujung Ramadan? Karena itu penghujung bulan penuh berkah dan amal pasti ditentukan di ujungnya. Bagaimana cara kita mengakhirinya? Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat karena waktu saya sangat terbatas. Apa rahasia besar di ujung Ramadan? Fihi Lailatul Qadar. Ini rahasia besarnya. Di ujung sana itu ada satu malam yang disebut dengan Qadar. Qadar ini maknanya banyak ya kata para ulama, di antaranya satu Qadar itu sesak. Kenapa disebut sesak?
Karena di malam itu malaikat itu turun semuanya. Sehingga langit ini menjadi sesak dengan malaikat yang turun. Yang kedua adalah qadar itu artinya mulia. Ya. Kenapa disebut mulia? Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Apapun yang dilekatkan kepada Al-Quran akan mulia itu. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang sangat mulia. Malam yang diturunkan Al-Quran pun menjadi malam yang sangat mulia. Dan lebih dari itu, apa rahasia besar malam itu? Itu malam yang nilainya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kata Qardawi dalam Fiqhus Siyam, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ini kalau kita konversi ke tahun ya. Makanya apa kata beliau? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Satu malam itu Bapak Ibu nilainya 83 tahun 4 bulan. Ini kata Qardawi. Dan kata beliau, siapa yang ibadah di malam itu, maka nilai ibadah itu melebihi 83 tahun 4 bulan kemuliaannya. Ini kata Qardawi dalam Fiqhus Siyamnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kebaikan satu malam itu melampaui usia kita. Jarang di antara kita yang sampai ke usia 80 tahun itu. Paling 60 tahun, 70 tahun. Itu batasan kata Rasulullah. Baina sittin wa sab'in kata Rasul. Usia umatku antara 60 sampai 70. Dan kemuliaan satu malam itu melampaui usia kita. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang ingin menyia-nyiakannya? Coba Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memahami ini, nggak mau kita kehilangan Lailatul Qadar. Karena kebaikannya melebihi sepanjang usia kita. Bahkan di sana Rasul ngasih doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Yang kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu, dosa-dosa kita dibersihkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar Ibnu Rajab mengatakan kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang keluar dari rahim seorang ibu. Bersih dari segala dosa, bukan imut-imut lagi, bukan. Ya, karena sudah amit-amit, tetapi bersih dari segala dosa. Nah, Ibu dan Bapak semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami apa rahasia akhir Ramadan, apa rahasia besar ujung Ramadan, kita nggak mungkin menyia-nyiakannya. Karena di sana Ramadan kita ditentukan di ujungnya, dan di sana ada satu malam yang kalau kita mendapatkannya, kebaikannya melampaui usia kita, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diletakkan oleh para ulama, Ibu dan Bapak, terkait bagaimana cara kita menjaga semangat ibadah kita. Yang pertama adalah pahami tentang indahnya sebuah keistiqomahan dalam ketaatan. Yang kedua, kuatkan tujuan Ramadan kita. Dan yang ketiga, pahami rahasia besar di ujung Ramadan. Di sana menentukan banget keberhasilan dan kegagalan Ramadan kita. Ini mungkin yang sampaikan karena saya agak cepat ya, karena dikasih waktu 1 jam, itu biasanya kan 2 jam ya Maka saya sampaikan sekian dulu Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pahami Ramadan. Berarti memang benar-benar harus pakai ilmu ya, Pak ya. Sangat harus pakai ilmu. Karena apa? Karena kata ulama, kebaikan sebuah amal sangat ditentukan oleh ilmu. Gitu. Kalau apakah pertanyaannya gini, apa kita memang orang Indonesia aja atau memang sifat manusia hebohnya tuh di depan doang gitu Pak? Ya kalau tren hari ini mah misalnya ada rumah makan buka, hayu weh, rame gubrak postingan balap-balapan. Apa memang orang Indonesia doang atau gimana ya Pak ya? Satu secara umum kalau orang melaksanakan sebuah rutinitas terus-menerus itu akan bosan dan lelah. Apalagi Ramadan ini kata Ragib Asyurjani, ibadah yang sangat panjang dan melelahkan 30 hari. Ini secara umum Makanya wajar orang terseok-seok di tengah jalan, orang kehabisan stamina, kehabisan energi, kehabisan bensin kan? Karena panjang 30 hari itu. Ini secara umum, semua orang kena dengan kebosanan, kelelahan.
Dan parahnya ujung Ramadan Indonesia itu luar biasa yang tidak kita temukan di negara-negara yang lain. Contoh ketika saya masih di Mesir, ketika kuliah di sana itu rasanya kalau dulu ya ketika saya masih di sana, kalau keluar di ujung Ramadan itu malu. Kenapa malu? Karena budaya itikafnya sudah sangat masif itu. Seakan-akan kampus lengang, jalanan lengang gitu ya, pasar pun lengang gitu. Karena orang betul-betul berjubel-jubel dan berlomba-lomba ingin melaksanakan itikaf. Tidak akan membantu kondisinya. Makanya saya terpaksa tanda kutip itikaf. Karena orang juga itikaf. Di Indonesia sebaliknya, Ibu dan Bapak sekalian, ada banyak budaya dan tradisi yang sebetulnya itu adalah sah-sah saja. Tetapi kenapa menjadi bahaya kita lakukan? Karena ternyata aktivitas yang biasa ditradisikan di Indonesia itu bahayanya adalah kadang mengurangi konsentrasi ibadah kita dan membuyarkan semangat ketaatan kita di ujung Ramadan. Ibu-ibu harus berjibaku dengan bersih-bersih rumahnya, dengan belanja-belanjanya, bikin kuenya, bikin opor ayamnya, dengan mudiknya, dengan tawaf di mallnya gitu ya. Itu sebetulnya sah saja, tetapi kalau kita tidak bijak menyikapinya, justru membahayakan konsentrasi ibadah kita di ujung Ramadan. Nah itu agak beratnya di Indonesia Di samping secara umum, sebuah ketaatan yang kita lakukan berkepanjangan akan membuahkan kelelahan dan kebosanan, juga ditambah Indonesia punya tradisi yang kalau kita tidak bijak mensikapinya akan mengorbankan ibadah kita di ujung Ramadan. Itu. Kalau biar kita nggak kehabisan bensin gitu Pak, selama Ramadan ya itu tadi heboh di depan. Jadi teh biar maratonnya teh baterainya awet gitu Pak. Iya. Ya minimal baterainya 2, syukur-syukur 3. Alkalin ya. Alkalin makin ke sana ngegasnya makin swing gitu. Gimana Pak biar Ya itu tadi tidak ada yang bisa menguatkan stamina kita, menguatkan baterai ketaatan kita di sepanjang Ramadan kecuali yang tadi 3 itu Iya, yang pertama adalah pahami bahwa istiqomah itu amal paling dicintai oleh Allah. Kan begitu ya, semakin orang paham hikmah dan kebaikan semakin kuat energinya biasanya Yang kedua, kuatkan goalnya, tujuannya. Yang ketiga, pahami di ujung itu ada apa gitu. Nah, ini sebetulnya yang bisa menguatkan kita di samping memang tadi ya tentang bab keikhlasan itu. Ya. Ikhlas itu Bapak Ibu bukan sekedar ketika kita beribadah hanya untuk Allah, tetapi kedahsyatan sebuah keikhlasan akan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan dan kita tidak mudah dilanda kebosanan, kelelahan. Itu dahsyatnya sebuah keikhlasan dalam beramal. Ya, ini ya. Memang ya, alhamdulillahirabbil alamin kalau kita lihat dari tahun ke tahun makin ke sini iktikaf makin banyak, sudah sesuatu yang biasa, Masya Allah memang. Betul. Tapi ya tetaplah misalnya kalau keluarga kita belum tahu teh, teteh teh jadi aneh ya gitu. Kita kan jadi memang kita juga memang Islam tuh datang dengan aneh, tapi betul. Lebaran nggak bikin opor gitu kan aneh gitu. Itu butuh ilmu banget ya. Astagfirullahaladzim. Gimana ya Pak? Ya sebetulnya gini ya sebetulnya kita harus berbahagia karena Ramadan demi Ramadan kita seperti naik kelas ini ya, alhamdulillah. Kita seperti naik kelas walaupun naik kelasnya ya lambat ya. Karena begini kalau kita lihat Ramadan sekarang dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu lebih bagus lah. Orang sudah mulai membudayakan misalnya mohon maaf itikaf kan. Orang sudah mulai membudayakan misalnya satu hari 1 juz 2 juz gitu ya. Betul. Sampai banyak tadarusan yang sangat luar biasa. Ini sebetulnya adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Betapa Indonesia mengalami fase kemajuan Ramadan demi Ramadan, naik kelas lah, naik level gitu. Walaupun memang sangat tidak cepat. Oleh karena itu satu pondasi semua itu adalah edukasi ya. Ilmu. Terus mengedukasi masyarakat tentang yang 3 tadi, maka semakin bagus edukasinya, maka tradisi-tradisi yang ada yang sudah menjamur dan berakar sejak lama itu satu persatu kita bisa perbaiki itu. Memang kita tidak
Ya, ini ya membangun sebuah budaya baru, sebuah culture anyar itu memang tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Perlu waktu. Perlu waktu, tetapi ya terus kita istiqomah tidak lelah untuk terus mengedukasi masyarakat untuk menemukan hakikat Ramadan yang sebenarnya seperti apa. Itu. Yang imannya tinggi juga ada bosannya ya Pak? Nanya gitu, Pak Ustadz ada bosannya? Iya pastilah. Kalau begini ya, kan kata Rasul iman itu seperti baju kata Rasul. Yahluk kamah yalukus saub. Iman itu seperti baju mudah lusuh kata Rasulullah kan. Fatazdid imanakum, maka Anda harus memperbarui imanmu. Kenapa? Karena iman kita cepat lusuh. Boleh jadi loh, iman yang dari awal itu hebat, ketika kita tidak mentasdisnya, dia akan mulai lemah, mulai lesu, ya, mulai redup, mulai melemah kan begitu. Maka bagaimana cara menjaga iman itu? Ini nanti harus kajian lain kan ya. Di antaranya misalnya kalau kita mengkaji tentang kajian tentang Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu, apa hubungan Ramadan dengan Al-Qur'an? Ini menarik, saya ada banyak rahasia yang ingin saya sampaikan. Untuk pertanyaan tadi adalah kita tidak mungkin bisa merasakan kelezatan hidangan-hidangan teristimewa yang Allah sajikan di Ramadan ini kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena iman yang baik melahirkan amal yang baik. Dan Bapak Ibu tidak boleh bermimpi untuk bisa mempersembahkan amal-amal yang baik kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja. Astagfirullah. Karena betul, karena keringanan dan kenikmatan juga kelezatan bersama ketaatan itu ditentukan oleh apa kabar keimanan. Iman kita kalau iman kita tidak bagus, nggak sanggup melalui hari demi hari ini dengan sepenuh ketaatan kita kepada Allah di Ramadan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga stamina keimanan kita, yaitu Al-Qur'an. Makanya apa kata ulama? Al-Qur'an itu seperti power bank buat kita sepanjang Ramadan. Makanya kalau kita interaksi bersama Al-Qur'annya tidak bagus selama Ramadan, akan berpengaruh kepada ketaatan yang lain. Itu. Ulangi, interaksi Al-Qur'an yang nggak bagus. Interaksi kita yang tidak bagus bersama Al-Qur'an selama Ramadan akan berpengaruh kepada ketaatan yang lain. Tuh. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu seperti power bank yang akan menguatkan stamina iman kita sepanjang Ramadan itu. Berarti ketika lelah semua lelah. Iya, semua lelah. Healingnya balik ke Quran lagi. Capek dulu ya tuh Pak Ustadz gitu. Masya Allah. Masalah Astagfirullah. Kan begini loh. Al-Qur'an itu rohatun liman dokot bihid dunya. Al-Qur'an itu tempat istirahat bagi siapapun yang mengalami kelelahan dunia, kan begitu. Kalau kita memahami Al-Qur'an, itu pasti kita akan merasakan istirahat loh. Tetapi kalau kita tidak memahami, cuma hanya kita baca saja, itu nambah lelah. Kan ulama bilang begini satu. Al-Qur'an itu tempat kita berrekreasi, tempat kita refreshing, ya kan? Dan tempat kita menemukan istirahat yang nyaman. Itu Al-Qur'an. Kita baca, misalnya kita membaca surat Ar-Rahman, kita akan dibawa jalan-jalan ke taman-taman yang begitu indah, yang semakin kita jauh menjelajahinya, kita akan tenggelam dan kepesonaannya, kan begitu. Maka ada press. Namun ketika kita salah berinteraksi bersama Al-Qur'annya, bukan jadi healing, tetapi nambah capek. Betul, nambah capek. Jadinya nih Pak, mumpung alhamdulillahirabbil alamin belum 10 awal, masih 10 awal ya. Betul. 10 tengah dan 10 akhir. Kita nih kayak kaum ibu, apa yang mesti disiapkan terutama 10 terakhir tadi ya, berkenaan dengan amal itu terbaik di akhirnya. Contohnya konkret Pak, kalau teori mah alhamdulillah dari awal udah kenyang, cuman prakteknya tetap di tengah hayati lelah Pak, tetap Pak. Bahasa nata gitu. Aduh, saya bukan hayati pasangannya. Allah. Ada, memang godaan ada aja katanya setan sudah dibelenggu, tapi memang benar Pak, baterai itu di tengah, masya Allah, la haula wala quwwata. Iya, Gimana, makanya satu, ini berarti memang saya akan masuk ke bagaimana cara kita menguatkan stamina iman ya. Baik Bapak Ibu, rumus bagaimana cara menjaga stamina iman itu salah satunya yang paling terbaik adalah as-suhbah as-sholihah itu. Kita menciptakan sebuah kondisi yang kondusif
bersamalah orang-orang soleh sepanjang Ramadan. Ini Bapak Ibu, bersamalah orang-orang yang soleh sepanjang Ramadan. Kenapa Satu, kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 45. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ya kan? Iya. Bersabarlah bersama orang-orang soleh begitu. Itu terjemahnya. Ustadz, kenapa bersama orang soleh itu harus sabar? Dua rahasianya Rahasia pertama, karena kesolehan membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin Bapak Ibu istiqomah dalam kesolehan kalau kita tidak memiliki kesabaran. Kenapa? Li'anna solehun li'annal to'ah hilafus syahwat. Karena membangun kesolehan itu berlawanan dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Tidak ada ketaatan yang cocok dengan hawa nafsu kita. Coba jam sekarang kita enaknya ngaji atau tidur atau tidur. Kita ya makanya tidur akhir pekan pula, bener Pak. Itu, iya kan? Ya. Makanya jujur, ketaatan saya langsung itu, jujur dah. ketaatan itu berapa orang? hampir 80%. Masya Allah, jujur ya. Pak saya. Ya makanya jam 3 pagi enaknya tidur atau tahajud? Tidur. Ini tidur terus ya, ini kapan bangunnya tidur terus. Artinya tapi memang benar Pak. Kalau kita nggak punya kesabaran, nggak mungkin kita bisa membangun ketaatan. Kenapa? Karena berlawanan hawa nafsu kita. Dan kata Rasul, hawa nafsu itu cenderungnya cocoknya kepada kemaksiatan loh, bukan kepada ketaatan. Betul nggak? Betul. Ini kata Rasulullah. Yang kedua, ini rahasia besarnya. Kenapa bersabar bersama orang-orang soleh? Karena Anda akan kuat kesabaran dalam kesolehan kalau bersama orang-orang soleh. Anda akan makin kuat kesabaran dalam ketaatan kalau bersama orang-orang taat. Selama Ramadan, kita bersama dengan orang-orang yang terus dengan Al-Quran, terus dengan lingkaran iman, terus dengan ketaatan, akan terbantu, akan terbantu untuk ringan. Kenapa? Karena ketaatan akan ringan ketika kita lakukan bersama-sama. Gitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau saum qodok 6 hari? Qodok 6 hari. Mana yang paling berat? Lebih susah. Ramadan memang lebih mudah ya. Segitunya aja udah susah. Nah, iya, benar, kenapa? Benar. Karena Ramadan kita bersama-sama gitu. Sementara qodok kita sendirian. Makanya kalau kita di rumah aja sendirian, baca Al-Quran, saya yakin, saya curiga nggak akan selesai kita berhatam berkali-kali. Makanya yuk kita masuk ke lingkaran yang kondusif itu. Mengkondisikannya. Mengkondisikan agar kita kondusif. Kenapa? Karena ketaatan akan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Makanya rumus untuk menjaga stamina iman ini adalah Bapak Ibu, as-suhbah as-solihah. Temukan kondisi yang kondusif. Temukan lingkungan yang kondusif. Misalnya di rumah terus sendirian. Khawatir kita tidak akan kuat stamina iman kita sampai ujung Ramadan loh. Makanya terus melibatkan dan melibatkan diri kita bersama tadi itu komunitas-komunitas yang kondusif dalam ketaatan selama Ramadan. Ya. Yang kedua adalah tadi ujung-ujungnya adalah kepada ilmu. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Ilmu itu seperti air hujan yang menyuburkan tanah, dan dari tanah yang subur akan memekarkan segala tumbuhan. Maksudnya dari ilmu akan menyuburkan iman, dan dari iman yang subur akan memekarkan karya-karya amal soleh. Gak mungkin Bapak Ibu bisa memekarkan karya-karya amal soleh kalau iman kita tidak subur, dan gak mungkin kita bisa menyuburkan iman kalau kita tidak ada ilmu begitu. Maka tolabul ilmi kayak begini, ini harus kita jaga sepanjang Ramadan. Begitu ini untuk praktek dan teori prakteknya ya. Untuk bisa mempertahankan stamina keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz? Tadi saya lihat ada yang resen, kok nggak ada lagi? Ini di sini ada banyak pertanyaan, coba. Oh, sudah saya bacakan. Kehabisan bensin tadi sudah, disiapkan sudah.
Mohon izin Ustadz, di 10 hari terakhir nih saya gabungkan ya, kan harus mudik karena orang tua berbeda provinsi, jadi intekafnya terganggu, pahalanya kurang nggak ya? Ya itu tadi Pak, apa ya, kami kemarin alhamdulillah hari Jumat sih yang merusak pahala. Memang puasa tapi takobal enggak, itu benar-benar Jumat kemarin nyesek juga sih. Masya Sekarang Allah, tambah Masya nyesek Allah. lagi. Iya. Jadi Memang, gimana Pak? Iya berkenaan dengan berbakti kepada orang tua, tapi tidak mau Ramadan oke. tradisi, Baik. tapi Ya. gimana? Astagfirullah. Baik, Diilmui. Bapak Ibu Gimana yang Pak? semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya sampaikan dulu mukadimah awal ya ada 3 musibah besar di Ramadan ini dan betul-betul kita mudah-mudahan bisa menghindarinya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan 3 musibah besar ini, eh, kita sedang ada di fase Ramadan yang sangat bahaya sekali. Tetapi musibah besar ini bukan kita tidak bisa belanja gara-gara tidak punya uang, bukan tidak bisa mudik ya, bukan tidak bisa beli baju begitu, bukan. Itu bukan musibah bagi Ramadan. Musibah terbesar Ramadan itu ada 3. 1, Allah menyapa kita dengan Ramadan, dengan bulan yang menumbuhkan segala kebaikan, tetapi kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Ini pertama. Musibah kedua, Allah menyapa kita dengan bulan yang mengobral ampunan besar-besaran. Namun dosa-dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Dan musibah terakhir adalah Allah menyapa kita dengan bulan yang melipat gandakan setiap amal. Namun amal-amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari musibah seperti ini. Baik. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaksimalkan ketaatan saya sepanjang Ramadan dengan terus fokus ya, terutama di ujung Ramadan. Tetapi saya harus berbakti kepada orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini memang perlu kita ilmui ya. Berbakti kepada orang tua momennya kan setiap waktu, setiap detik, bukan di ujung Ramadan ya Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham. Jadi hari ibu itu bukan tanggal berapa Bunda? Bung? Hari ibu itu tanggal berapa? Kalau ya? Indonesia mah 22 Desember, 2 Desember ya. sekolah. Tetapi hari ibu itu sepanjang waktu kita ya. Bahkan kata Kordowi ada tujuan terindah dari sebuah pernikahan adalah bagaimana cara kita berorganisasi bersama pasangan bahu-membahu untuk membawa orang tua kita semakin dekat ke pintu surga kan. Bahkan tujuan pernikahan sendiri adalah bagaimana cara kita bisa membawa orang tua kita ke surga itu. Maka berbuat baik kepada orang tua itu bukan ditentukan momentum sehari 2 hari dalam setahun, tetapi sepanjang waktu yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan birrul walidain. Kemudian ketika kita harus mudik, maka mudiklah Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau itu darurat dan kalau itu menyangkut dengan bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua. Namun konsentrasi ibadah kita tetap kita jaga. Ketika di mobil kita tetap bertilawah ya. Ketika kita sampai nanti ke lokasi kampung halaman tetap kita melaksanakan ketaatan bersama saudara-saudara kita di sana. Jangan sampai kita datang ke sana, kita ngobrol ke sana kemari, kita kuliner ke sana kemari, kita bergibah ke sana kemari, Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Tetap jaga konsentrasi Betul ibadahnya. Pak, itu beratnya saya akui Pak. Ketemu lama nggak ketemu apa? Ya ngobrol gitu. Maksudnya ngobrolnya kan bisa juga ngobrol, tetap kita harus melakukan mujamalah bersama orang tua kan, karena kita sudah lama nggak ketemu. Tetapi kan masa terus ngobrol kan, masih ada waktu di mana kita berhentinya. Nah, di waktu-waktu lengang itu jangan kita terjebak dengan kelalaian dan kelengahan. Tetap fokus ibadah. Kalau bisa kita cari masjid di sana, di dekat orang tua kita. Kita hidupkan masjid di sana ya dengan aktivitas itikaf kita yang kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa 10 hari, kita laksanakan di malam-malam ya. Yang bahkan kata Rasulullah di malam-malam yang memang itu ganjil gitu. Itu yang tetap kita laksanakan aktivitas itu untuk berbuat baik kepada orang tua dengan catatan tidak mengganggu konsentrasi ibadah kita di sepanjang ujung Ramadan. Di mobil kita bertilawah ya, di sana kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan jauh dari masjid kan begitu ya. Bahkan kalau bisa ketika kita datang ke rumah orang tua kita
kita bikin ide bagaimana kalau kita hidupkan malam-malam bersama-sama, kan begitu? Oh, betul. Bersama Masya keluarga Allah, besar, betul. kan? Karena kata Om Ridho, kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah terkait dengan Ramadan ini selalu melibatkan istri, kan? Artinya melibatkan keluarga. Di Betul. Ramadan itu adalah bagaimana cara membangun ketaatan bersama-sama keluarga. Itu kita praktekkan di rumah orang tua kita, kan bisa itu. Betul. Itulah intinya sebetulnya. Saya tidak melarang ya Bapak Ibu untuk mudik, enggak. Tapi kita tetap tidak boleh kehilangan konsentrasi ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi nih Bu, nggak ada yang bertanya secara langsung? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih untuk tetap menyalakan baterai kami. Tetap Ya, menyalakan. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada lagi Bapak dan Ibu semua? Kita cukupkan? Oke. Ada Bu, satu Bu. Yang mana ya? Kok tangannya? Oke, boleh. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Pak Ustadz, gimana kalau di 10 terakhir haid? Haid ya. Iya. Baik. Baik, jangan bersedih karena haid itu adalah sunatullah ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, siapa yang bertanya barusan? Mbak Tina. Saya Pak Ustadz ya. Mbak Tina ya. Baik, pertama Mbak Tina, satu. Ini kalimat dari ulama-ulama kita. Ketika kita haid dan kita tidak bisa melaksanakan saum, juga tidak bisa melaksanakan ibadah yang lain ya yang terkait dengan hablum minallah. Satu, jangan merasa kita kosong dan hampa dari pahala. Kenapa? Satu, apa yang disebut dengan takwa? Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, betul kan? Menjauhi larangan akan berpahala sebagaimana kita melaksanakan perintah. Pertama itu, saya ulang kembali, takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Ketika kita haid, kita tidak saum, kita tidak sholat, kita sedang menjauhi larangan. Karena Allah dan Rasul-Nya tidak melarang kita untuk sholat, untuk saum ketika haid. Maka selama kita haid dan kita tidak saum, juga kita tidak sholat, kita mendapatkan pahala sebagaimana melaksanakan perintah. Karena kita pun sedang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan. Itu yang pertama Mbak Tina ya. Menjauhi larangan berpahala sebagaimana kita melaksanakan perintah. Maka 7 hari selama kita haid dan kita meninggalkan sholat, meninggalkan saum, kita tetap berpahala karena kita sedang menjauhi larangan. Betul ya? Itu yang pertama. Di 10 terakhir Mbak Tina, kita tidak boleh ke masjid karena dilarang oleh Rasulullah SAW itikaf. Kita sedang haid kan? Dan kita tidak ke masjid karena gara kita dilarang, kita berpahala loh teh. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Jangan ada akhwat yang merasa hampa di bulan Ramadan gara-gara datang menstruasi. Jangan. Kenapa? 7 hari itu berpahala karena kita sedang menjauhi larangan. Yang kedua Teh Tina. Kita tidak bisa itikaf dong. Kita tidak bisa saum dong di ujung Ramadan. Maka lihat, ketika hablum minallah kita terbatas, maka besarkan hablum minanas kita. Contoh, beri makan kepada yang saum Teh. Kita bikin makanan yang kita persembahkan kepada yang saum. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memberikan makan kepada yang saum, maka dia mendapatkan pahala saum. Itu kan? Ya, sama seperti. Betul. Kemudian Teh Tin, kita bikin makanan bagi orang yang sedang itikaf. Kita sediakan makan sahurnya. Kita sediakan makan bukanya itu. Maka kita pun akan mendapatkan dari ketaatan ibadah di ketaatan itu. Maka kalau kita sudah memahami ini Teh Tin, walaupun kita haid, kita malah akan kehabisan waktu untuk melaksanakan segala ketaatan karena sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutama hablum minanas ya, gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang haid, Bapak Ibu sedih gitu ya, melamun 7 hari itu gitu ya, ngahuleng gitu. Gitu biasanya, patah semangat. Termasuk baca Quran boleh nggak Pak Ustadz? Nah, itu masuk ikhtilaf, ya. Ikhtilaf kan, al-ikhtilaf bainal ulama
fi tilawatil Quran fi Ramadan, ketika kita sedang haid. Saya tidak akan bicara masalah fikihnya di sini karena bukan kajian kita, tetapi ada satu hal yang bisa kita sepakati dan ulama tidak ada yang ikhtilaf masalah ini. Apa itu tasmi'? Itu Bun. Kalau misalnya ayah dan bapak ibu masih ada ketidaktenangan hati terkait dengan membaca Al-Qur'an ketika sedang haid, ada satu solusi yang ditawarkan oleh ulama kita yang tidak ada yang berbeda. Apa itu tasmi? Dengarkan Al-Qur'an. Misalnya di HP Bun, kita tasmi dari Masih Roshid. Kita tasmi dari siapa? Abu Bakar Asy-Syatiri kan? Atau misalnya lokal, siapa? Mujamil Asbalah. Tasmi boleh nggak, Bu? Tasmi itu teknisnya mendengarkan tapi depan kita buka gitu Pak Ustadz. Apa kita sambil ngapain atau bagaimana? Tasmi itu Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan Al-Qur'an tanpa kita baca. Apa hukum mendengarkan tanpa melihat? Itu tasmi. Itu tasmi gitu ya. Dan mendengarkan sama seperti membaca. Tetapi kita keluar dari ikhtilaf fikih tadi. Itu kan, karena khawatir Bun, kita sudah menjelaskan habis-habisan terkait masalah ini, tetap aja keraguan di hati kita. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Suka begitu kita ini ya. Makanya jangan sampai ada keraguan hati itu dibawa ke Ramadan. Teh Tina maksimalkan untuk mendengarkan Al-Qur'an dari kaset-kaset yang ada, dari tilawah orang, dari TV, dari HP, dari laptop. Bahkan kita pilih misalnya suara-suara yang nada-nada yang cocok dengan kita ya. Bisa nada Saudi, bisa nada Kuwait, bisa nada Qatar, itu luar biasa kan, banyak itu. Maka ketika kita sedang haid pun kita tidak kehilangan pahala bertilawahnya karena kita terus mendengarkan dari syarit ya, dari ulama-ulama kita lewat audio yang kita miliki. Termasuk YouTube gitu ya Pak ya, yang termasuk YouTube TV, gitu kan ada tulisan Arabnya tuh. Termasuk YouTube. Itu semua bisa kita lakukan dan ini pun banyak banget kemudahan ya, Masya Allah. Ini menghindari perdebatan tadi yang betul-betul membuat hati kita was-was. Ambil solusi terbaik ini dari para ulama kita. Gitu. Tapi ya, boleh Pak Ustadz kita ngikutin, kan secara otomatis kadang kita suka ikutan gitu. Ya makanya kalau ikut tadi Bun, Mbak Tina, itu khawatir masuk ke ikhtilaf tadi. Kalau kita mendengarkan sambil kita membaca, oh itu berarti kita membaca dong, gitu ya? Nggak membaca, tapi kan mendengarkan kadang suka otomatis, jadi kita ngikutin gitu. Kalau ikutin mah nggak apa-apa, kita bisanya mengulang hafalan gitu ya. Itu nggak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, silakan saja gitu. Apalagi misalnya kalau Tetin punya banyak hafalan kan, itu mah tidak banyak perbedaan. Yang diperbedakan oleh ulama itu dua. Yang pertama adalah menyentuh Al-Qur'an, dan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Ini perdebatan di kalangan ulama. Tetapi kalau mengulang-ulang hafalan ketika kita sedang haid, ada larangan nggak? Nggak banyak. Itu gorib banget. Apalagi tasmi tidak ada perbedaan sekali. Itu loh Mbak Tina. Oke, cukup jelas ini. Bentar. Kalau kita lanjutin tadarusan kita misalkannya lewat mendengarkan Al-Qur'an. Kita ini tadarusannya udah sampai sini. Boleh bagus. Itu malah biar kita tahu targetan harian kan? Iya. Karena sifat Al-Qur'an di Ramadan itu adalah yatadarusuna itu. Yatadarusuna. Gitu kan? Karena Jibril dan Rasulullah SAW setiap malam itu yatadarusuna. Itu sifat Al-Qur'an di Ramadan. Kita betul-betul tadarusan gitu bahasanya, musyarakah. Iya. Itu ya Batin ya. Ya sama-sama. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun itu, mau nge-YouTube atau kita tasmi, semuanya insya Allah terhitung ya Pak di sisi Allah ya Pak ya. Betul Bun. Alhamdulillah. Dan sekali lagi kita bisa menghindari ikhtilaf tadi yang khawatir membuat hati kita ragu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lebih tenang. Nih yang japri saya sudah tangting. Alhamdulillah tuh sudah saya wakilkan semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita berakhir pada siang hari ini. Sebelumnya kami akan sampaikan ada begitu banyak program yang ditawarkan oleh majelis taklim yang tergabung dalam kajian kolaborasi kali ini. Bapak dan Ibu semua silahkan
kontribusi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, masih panjang Ramadan ini. Ingat, Ramadan itu gimana akhirnya? Silakan Betul. Mas Orion ditayangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa Bapak dan Ibu transfer, kontribusikan, berpartisipasi untuk terus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita pada siang hari ini dengan sebuah doa.
Ayo, pada catat nggak tadi doanya? Allahumma ja'al apa tadi? Coba ada yang jawab tidak? Sama-sama ya, kita baca doa ya. Kita baca dengan istighfar, hamdalah dan doa tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al khaira umri awakhiruhu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami sebelum ajal menjemput, dan jadikanlah sebaik-baik bagi kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz. Terima kasih atas ilmunya pada siang hari ini, membuka wawasan kami lebih ya. Ternyata memang tetap harus terus dijaga baterainya biar tidak mati. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Ustadz, sehat selalu semuanya. Amin, jazakillah. Mudah-mudahan juga doa yang sama, sehat berkah selalu. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz, sehat-sehat. Amin, amin. Teh Lina, jazakillah khair. Ustaz, hatur nuhun, jazakallahu khairan katsiran. Amin, Teh Win. Semoga semua sehat berkah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, sehat selalu untuk ibu-ibu semua. Amin, Allahumma amin. Semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Disimak ya Bu, lanjutannya masih banyak kajian kolaborasi. Tetap semangat sampai akhir. Amin. Amin, tetap semangat sampai akhir. Terima kasih, doanya tolong di-share dong.